kembali lagi bersama aku sebagai mahasiswi psikologi UINAS Jember. Di video kali ini kita akan membahas mengenai program pelatihan. Pasti teman-teman sudah tidak jarang lagi dengan pembahasan mengenai program dan pelatihan. Apa sih program dan pelatihan itu? Menurut Walter Dick, ia mendefinisikan pelatihan sebagai A pre-specified and planned experience that enable a person to do something that he or she could not do before. Pelatihan merupakan pengalaman belajar yang sengaja dirancang agar dapat membantu peserta dalam menguasai kompetensi yang dimiliki sebelumnya. Menurut Smith dan Ragan, mendefinisikan pelatihan sebagai berikut. Those instructional experience that focus upon individual acquiring very specific skill that they will normally apply almost immediately. Program pelatihan dapat dimaknai sebagai pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya individu untuk memperoleh keterampilan spesifik yang dapat segera digunakan. Selanjutnya, makna program pelatihan. Makna program pelatihan yaitu proses pembelajaran terarah untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan atau kompetensi pelatihan dapat dimaknai sebagai investasi dalam pengembangan individu agar lebih produktif dan mampu menghadapi tantangan pekerjaan atau kehidupan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat program pelatihan. Manfaat program pelatihan ini ada dua, manfaat perusahaan dan manfaat karyawan. Manfaat perusahaan yaitu salah satunya peningkatan produktivitas, kualitas produk dan jasa, meningkatkan inovasi, pengurangan biaya retensi karyawan, adaptasi terhadap perubahan, membangun budaya perusahaan. Yang kedua yaitu manfaat program pelatihan bagi karyawan. 1. Peningkatan karir. Pelatihan membuka peluang untuk promosi jabatan dan pengembangan karir. Yang kedua yaitu peningkatan penghasilan. Dengan keterampilan yang lebih baik, karyawan berpotensi mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan diri. Keberhasilan dalam pelatihan meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan diri. Yang kelima, perluasan jaringan. Pelatihan seringkali melibatkan interaksi dengan rekan kerja dari berbagai departemen, sehingga memperluas jaringan profesional. Yang keenam, pengembangan diri. Pelatihan tidak hanya bermanfaat untuk pekerjaan, tetapi juga pengembangan diri. Selanjutnya, pembahasan mengenai hambatan yang sering muncul saat program pelatihan. Yang pertama yaitu desain program pelatihan tidak dikaitkan dengan visi misi perusahaan. Yang kedua, tidak ada fokus yang jelas antara tujuan perusahaan yang dapat difasilitasi melalui penyelenggara program pelatihan. Yang ketiga yaitu teknologi yang diperlukan tidak tersedia bagi karyawan yang telah mengikuti program pelatihan. Selanjutnya, pembahasan mengenai indikator agar program pelatihan berjalan dengan efektif dan efisien. Yang pertama yaitu mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan atau kompetensi program pelatihan. Yang kedua, mampu memotivasi peserta dalam melakukan proses belajar secara berkesinambungan. Yang ketiga, mampu mendorong peserta untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai dalam dunia kerja. Selanjutnya, syarat apa aja sih yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu program pelatihan yang efektif? Yang pertama yaitu program pelatihan didasarkan pada kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua, program pelatihan didasarkan pada tujuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta program pelatihan. Yang ketiga, jadwal penyelenggaraan program pelatihan tersusun dengan baik. Yang keempat, latar belakang peserta program sesuai dengan kompetensi program yang akan dilatihkan. Yang kelima, instruktur memiliki kualifikasi baik dan kompeten dalam bidang yang dilatihkan. Yang keenam, pelatihan dilaksanakan di tempat yang nyaman dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai. Yang ketujuh,
Program pelatihan menggunakan metode dan media yang relevan dengan kompetensi yang dilatihkan. Yang kedelapan, program pelatihan mampu memfasilitasi agar peserta memiliki kompetensi yang diperlukan. Yang kesembilan, program pelatihan harus dapat memberi rasa puas kepada peserta. Dan yang terakhir atau yang nomor 10 adalah program-program pelatihan perlu dievaluasi secara berkesinambungan. Selanjutnya adalah makna program pelatihan model ADI. ADI adalah singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model ini merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan program pelatihan atau pembelajaran. Model ini sangat populer dan banyak digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga dunia bisnis. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan merupakan langkah awal yang sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah program pelatihan yang efektif dan efisien. Barbezet mengemukakan definisi analisis kebutuhan pelatihan atau TNE yang kerap dimaknai dengan Training Need Analysis. Ia memaknai TNE sebagai The process of collecting information about an express or implied organizational need that could be met by conduction training. TNE adalah sebuah proses pengumpulan informasi tentang kebutuhan organisasi yang mungkin dapat diatasi melalui penyelenggaraan program pelatihan. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Sekian dari aku, terima kasih.